Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat komunikasi, selamat berjumpa dengan saya Liwa Urahmaini dengan NIM 2410862045 dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membedah 4 isu krusial di dunia media dan penyiaran dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai dengan kasus pertama yang menjadi sorotan Dewan Pers. Ketika jurnalisme melanggar kode etik. Kebebasan pers di Indonesia adalah hak yang dijamin, namun harus disertai dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik. Lantas, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik yang menjadi perhatian publik? Salah satu kasus kode etik yang paling menonjol baru-baru ini adalah kasus yang melibatkan media daring Tempo.co dan Kementerian Pertanian atau Kementan. Kasus ini bermula dari unggahan poster dan motion grafik di media sosial resmi Tempo pada tanggal 16 Mei 2025 yang berjudul Poles-Poles Beras Busuk. Nah, konten visual tersebut dinilai melanggar kode etik jurnalistik. Dewan Pers menyatakan bahwa konten tersebut tidak akurat, berlebihan, dan mencampur opini yang bersifat menghakimi, sehingga menimbulkan persepsi menyesatkan di tengah masyarakat. Unggahan ini dituduh memfitnah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seolah-olah melakukan pembohongan publik terkait isu beras busuk. Dewan Pers melalui pernyataan penilaian dan rekomendasi atau PPR nomor 3/PPR DP 6/2025 secara resmi menyatakan Tempo melanggar KEJ. Pelanggaran ini secara spesifik terkait pasal 1 dan pasal 3 kode etik jurnalistik. Kedua pasal tersebut menekankan bahwa kegiatan jurnalistik harus dilakukan secara profesional, memenuhi standar kebenaran dan menjunjung tinggi etika, serta harus mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan juga etikat baik. Penyelesaian sengketa jurnalistik di Indonesia diamanatkan melalui mekanisme Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam kasus poles-poles beras busuk, Dewan Pers mengeluarkan PPR yang berisi sejumlah rekomendasi kepada Tempo. Rekomendasi tersebut antara lain adanya mengubah poster poles-poles beras busuk, lalu memoderisasi komentar dan menguji unggahan terkait di media sosial, memuat catatan pada poster yang diperbaiki serta permintaan maaf kepada Kementan dan pembaca. Meskipun Tempo mengklaim telah melaksanakan seluruh rekomendasi PPR Dewan Pers, kementerian mengajukan gugatan perdata terhadap Tempo karena menilai media tersebut belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi, terutama terkait moderasi. Dewan Pers siap melanjutkan penyelesaian sengketa ini secara profesional dan independen, menegaskan bahwa keadilan dan profesionalisme pers harus dijaga. Nah, pelanggaran etik telah kita bahas. Sekarang kita beralih ke layar kaca. Bagaimana sih Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mengatur program-program yang dianggap tidak mendidik? Mari kita analisis kasus yang kedua. Tayangan televisi memiliki kekuatan besar untuk membentuk persepsi dan moral masyarakat. Namun tidak jarang kita menemukan program siaran yang justru menuai kontroversi karena dianggap tidak mendidik atau justru melanggar norma kesusilaan. Lantas, bagaimana sih regulasi di Indonesia khususnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mengawasi dan menindak konten negatif ini? Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian publik dan mendapat sanksi tegas dari KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia adalah program siaran Ipar Adalah Maut The Series yang tayang di stasiun MDTV. Tayangan ini disiarkan pada tanggal 3, 4, dan 6 November 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan diklasifikasikan sebagai program remaja di atas 13 tahun. Pelanggaran yang ditemukan sangat spesifik. Program siaran tersebut menampilkan beberapa muatan yang mengesankan penggambaran seksualitas. Nah, kasus ini menunjukkan bagaimana sih lembaga penyiaran diawasi berdasarkan regulasi yang diturunkan dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran P3 dan Standar Program Siaran atau SPS. Pertama, pelanggaran norma kesusilaan. Lembaga penyiaran sesuai Peraturan KPI wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, perlindungan remaja dan klasifikasi usia. Meskipun program ini diklasifikasikan
R3+, konten yang ditayangkan dianggap melanggar ketentuan perlindungan remaja. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan wajib memperhatikan serta melindungi kepentingan anak-anak dan atau remaja. Ketiga, larangan normalisasi perilaku tidak pantas, khusus untuk program klasifikasi R atau remaja, standar program siaran pasal 37 ayat 4 huruf A secara tegas melarang penayangan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Konten yang mengesankan penggambaran seksualitas dalam tayangan ini dinilai melanggar prinsip tersebut. Setelah MDTV melakukan klarifikasi pada tanggal 13 November 2023, KPI Pusat menetapkan putusan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk program siaran Ipar Adalah Maut The Series. Kasus ini menegaskan peran KPI sebagai pengawas penyiaran. Sanksi ini berfungsi sebagai peringatan agar stasiun televisi mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan juga standar program siaran, memastikan konten yang disiarkan terutama pada jam tontonan remaja sesuai dengan norma dan etika masyarakat Indonesia. Regulasi penyiaran yang ada sebagai pagar agar media tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai penjaga moral dan kepentingan publik. Dari lembaga penyiaran, kita bergerak ke dunia konten digital dan kekayaan intelektual di era streaming dan media sosial, pembajakan konten merajalela. Untuk kasus ketiga ini, kita akan membedah sanksi pidana pembajakan konten sesuai dengan payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Di era digital ini, pembajakan konten menjadi tantangan serius bagi industri kreatif. Setiap karya, mulai dari film hingga sinetron, dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin hak ekonomi para penciptanya. Di Indonesia, perlindungan ini diatur secara tegas, terutama melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Apa jadinya ya jika perlindungan ini dilanggar? Salah satu kasus yang menyoroti maraknya pembajakan konten digital adalah yang terjadi pada sinetron Asmara Genzi yang ditayangkan di stasiun televisi SCTV dan aplikasi video. Meskipun sinetron yang menceritakan kisah percintaan remaja ini mendapatkan popularitas dan ratingnya tinggi, kepopulerannya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tindakan pembajakan yang ditemukan adalah adanya akun-akun di platform seperti TikTok yang melakukan live streaming saat sinetron sedang ditayangkan. Selain itu, mereka juga membagikan rekaman tiap episode secara lengkap. Aksi ini sangat merugikan sebagai penonton yang menyaksikan melalui streaming ilegal atau video rekaman tersebut mencapai puluhan hingga ratusan ribu dan tentunya menyebabkan penonton resmi di televisi dan aplikasi video berkurang. Menanggapi kerugian ini, Femi Sagita selaku penulis dan sutradara di sinetron tersebut memberikan peringatan keras melalui media sosial. Menurut Femi Sagita, merekam serta menyiarkan secara langsung sinetron yang sedang tayang menggunakan kamera dan alat apapun adalah tindakan pembajakan yang tergolong tindakan kriminal. Tindakan ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pembajakan konten sinetron melalui live streaming dan re-upload ilegal ini melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Hak Cipta. Sutradara tersebut menegaskan bahwa oknum yang melakukan live TikTok, Facebook, atau jenis media sosial apapun selama konten sinetron tersebut tayang harus menghentikan perbuatannya. Peringatan ini juga mencantumkan konsekuensi hukum yang serius. Oknum yang dilaporkan dapat berhadapan dengan ancaman penjara 10 tahun atau denda 4 miliar rupiah. Femi Sagita bahkan mengajak para penggemar untuk melaporkan akun yang kedapatan menayangkan streaming sinetron tersebut secara ilegal agar dapat diproses hukum. Nah, kasus Asmara Genzi ini menjadi pengingat tegas bahwa kegiatan re-upload atau live streaming tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat ditindaklanjuti secara pidana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perlindungan hak cipta adalah fondasi penting untuk menjamin keberlangsungan ekosistem kreatif di Indonesia. Terakhir, dan ini mungkin paling sering kita hadapi sehari-hari, ruang digital, hoax, dan ujaran kebencian menjadi ancaman nyata. Untuk kasus keempat ini, mari kita fokus pada senjata hukum yang digunakan negara untuk menangani masalah ini. Analisis penerapan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus penyebaran konten ilegal.
Kebebasan berpendapat di media sosial itu diibaratkan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan ruang komunikasi yang luas, namun di sisi lain media digital menjadi sarana penyebaran kabar bohong atau hoax dan menjadi tempat penghinaan yang merusak. Sejumlah besar pengguna Facebook di Indonesia yang menempati peringkat terbesar setelah USA, Brazil, dan India rentan menjadi sasaran tindak pidana seperti penipuan dan pencemaran nama baik. Lalu bagaimana sih Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai penjaga ketertiban di ranah digital? Nah, data harian menunjukkan bahwa hoax di Indonesia sangat beragam. Pola paling umum yang merugikan publik adalah informasi palsu terkait bantuan dan juga rekrutmen. Kasus-kasus ini paling sering muncul dalam bentuk tautan pendaftaran palsu yang mengatasnamakan program pemerintah atau lembaga resmi. Pertama, hoax bantuan sosial dan finansial. Beredar hoax tentang tautan pendaftaran kartu prakerja, bantuan subsidi upah atau BSU dari Kemnaker, atau klaim bantuan fantastis seperti Menteri Purbaya yang memberikan uang tunai 10 juta hingga 50 juta. Hoax semacam ini bertujuan menjebak masyarakat agar mengakses tautan penipuan tersebut atau phishing. Penerapan UU ITE berupaya memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi dan informasi. Penerapan UU ITE khususnya pada kasus hoax dan pencemaran nama baik menegaskan bahwa kebebasan di dunia maya harus berjalan dengan beriringan adanya tanggung jawab hukum. Seperti yang ditegaskan, jangan korbankan ragamu karena kesalahan dua jempolmu. Nah, kita telah sampai di ujung pembahasan dari 4 kasus yang kita analisis. Jelas terlihat bahwa regulasi media di Indonesia sangat bersifat komprehensif, mulai dari etik moral jurnalistik, standar program siaran, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga etika berkomunikasi di ruang digital. Nah, sangat penting bagi kita sebagai generasi muda untuk memahami bahwa kebebasan ini, kebebasan berekspresi, harus selalu dibatasi dengan tanggung jawab dan juga hukum. Semakin pesat perkembangan teknologi, semakin kita dituntut untuk cerdas hukum dan cerdas media. Terima kasih telah menyimak analisis hukum media hingga tuntas. Saya Liwa Urahmaini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.